Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum. Illa billati hiya ahsanu illa alladzina zalamu minhum. Wa amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa
nahnu lahu muslimun. Mengawian di ayat 44 J23 Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Khalaqa telah menciptakan Allahu Allah as-samawati langit-langit wal ardo dan bumi bil haqqi dengan benar, dengan hak. Maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat lain, ma khalaqta hadza bautila. Allah tidak menciptakan langit dan bumi ini untuk kebatilan. Atau dalam berbagai ayat yang lain, langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah bukan untuk la'ibun walahwun, atau annama khalaqnakum abasa. Abasa tidak sengaja. Abasa itu main-main, laibun main-main, lahwun hiburan. Ayat semacam ini mengajarkan akidah worldview, bagaimana kita memandang dunia. Apakah kita memandang dunia ini tempat istirahat, tempat senang-senang, tempat main-main, atau tempat yang al-haq? Apa yang dimaksud al-haq dijelaskan di surat An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang yang berbuat jelek dibalas dengan kejelekan, dan orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Di dunia itu
ibaratnya ujian untuk menentukan siapa yang lulus, yang layak dinaikkan ke tingkat SMA. Ini Allah menciptakan sarana yang namanya ujian. Kete kan budak teh anu nganggap serius, aya nu nganggap teu serius. Keun bae lah da pasti lulus. Da barudak di urang. Biarlah yang penting nanti juga lulus. Itu nanti kualitas membedakan. Anak yang menyikapi ujian dengan serius, belajar serius, tidak menganggap main-main, jadinya juga serius, tidak main-main, al-haq. Tapi anak yang nganggap lah teu seriusnya kege lulus, dina lulusna ge kitu kacing calang. Maka dia naik sanawiyah, naik mualimin, naik perguruan tinggi teh teu katingali bedana, teu katingali tapakna. Kenapa? Karena menyikapi ujian itu abasan, sia-sia, sesuatu yang tidak serius. Maka di sini kata Allah, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut la ayatan, betul-betul jadi ayat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman pasti memandang dunia langit itu semuanya itu al-haq. Al-haq itu sebagai tempat yang hak untuk menyeleksi secara hak mana yang pantas masuk surga, mana yang pantas masuk neraka. Dan tergantung apakah dia memandang dunia itu al-haq atau main-main. Maka dari itu banyak ayat-ayat Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia itu laibu walahwun wa innad darul akhirata lahyal hayawan. Nanti di bagian akhir surat Al-Ankabut ditegaskan, yang sebenar-benarnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Dunia hanya dijadikan main-main, senang-senang. Nanti ini akan mengubah style hidup kita. Bapak termasuk saya, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi diisi ku nuhak, diisi ku ulin. Teu haram ulin teh, tapi lamun tina 24 jam teh 20 jamna ulin, 4 jamna anu teu hak, ta eta nu kitu nu budak baung tadi teh teu nganggap serius, teu nganggap al-haq, kurang imannya. Main itu kan kata Nabi saatan, sakali-kali lah teu kudu diagendakeun, dirutinkeun, diseriuskeun. Hari ulin diagendakeun, diseriuskeun, ngapalkeun Quran teu pernah diseriuskeun. Ai diajar ngaji teu pernah diseriuskeun. Nah ini kita teh beriman atau tidak? Ai kanu jadwal Persib apal nya. Keur di Mekah oge nepikeun ka ngecet. Nadapi doana cenah. Naon gitu eleh cenah ku Arema jeung 0. Doa di tanah suci mah cenah diijabah. Update teh nya we keur eleh jeung 0 nya. Usah-usah teh ngadoa. Beres teh langsung ngecet deui teh budak pemuda, wah cenah doa di tanah suci mah diijabah. Jadi Malik cenah 2 hiji. Lain cete maneh mah kajian minta doa Persib, aduh lebar. Ini teh serius pisan. Minta doa teh atuh maneh bisa haji, bisa umroh, bisa kurban, ya, bisa sodako. Ieu mah minta doa Persib. Ini lebar ngambur-ambur doa. Bisa cenah ngadoakeun teh sembong ngambur-ambur doa jang Persib. Tapi usah-usahan mah ikhlas ngadoakeun. Jadi Malik menang. Nah itu nyakeun lah budak ngora mah ngaranna ge budak ngora, urang mah geus teu budak ngora deui banyak. Kita sudah usia matang, usia dewasa,
Maka sudah seharusnya juga menyikapi dunia ini dengan penuh kedewasaan, tong ulin wae nu dipentingkeun teh. Menang sekali-kali, tapi tetap fokus kita yang paling utama adalah ibadah, memanen amal-amal baik. Jadi kalau kita punya harta, urang pan moal jauhnya makan, minum, balanja, ulin, gitu kan? Makan, minum, balanja, ulin. Sodakohnya tidak teranggarkan, ke fakir miskinnya, ke fisabilillahnya, kurban wae teu kapikiran, haji umroh komo. Kajian numpuk-numpuk duit nyaon jang hajat mah bisa wae. Hari jang haji umroh teu bisa wae. Jang kurban teu bisa wae. Cenah hajat mah nganjuk ka hutang. Kege kagantian tak kitu atuh sarua. Ini menggambarkan urang teh wolfiuna kanu mana ye, kanu dudunya nu babagan ulina atau kanu ibadahna. Di sini keimanan kita menentukan sejauh mana kadar keimanan kita memandang dunia. Wujud orang beriman yang serius menilai langit dan bumi ini al-haq, bukan main-main. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Utlu itu kata Imam Ibnu Katsir maknanya dua. Satu kiroah, kiroah itu kita membaca untuk diri kita sendiri. Yang kedua iblagh, tabligh, membacakan untuk orang lain. Karena di hadisnya khairukum bukan man ta'allamal Qur'an saja, tapi wa'allamahu. Cukup kita belajar Quran untuk diri sendiri saja, tapi harus bisa mengajarkan. Minimal kabudak sorangan ngawuruk Iqra mah bisa. Kalau tidak sampai ke sana berarti kita teh belum serius di dunia teh. Loba heureuy loba ulin. Piraku ngaji Quran wae teu bisa, ngajar Quran saja piraku teu bisa. Berarti loba ulin urang. Maka dari itu di ayat yang lain di surat Ali Imran kata Allah mustahil seorang nabi, konteksnya Ali Imran itu Nabi Isa, mengajarkan umatnya sembah saya selain sembah Allah. U'buduni wa ummiya ilahaini min dunillah, mustahil. Walakin kunu rabbaniyin, semua nabi mengajarkan jadilah kalian rabbani. Apa rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, bisa mengajar dan belajar. Jadi belajar wungkul, ciri orang serius diajar Quran teh bisa mengajarkan Quran, tentunya dengan kadar yang beda-beda nya. Saya pribadi pun dalam kadar maksimal belum, jika Imam Ibnu Katsir nulis kitab tafsir belum mampu, tapi nyakeun we keur diajar. Bapak-bapak yang mampunya semet Iqra, yang mampunya semet narima hafalan budakna nya. Masalahna di urang teh tanda kiamat deh nya. Nya ieu mah orang tua sani calor ku ustad geura ku abdi mah teu nurut. Ciri kiamat kan kata Nabi, kalau orang tua sudah seperti babu. Jadi orang tua itu enggak punya kekuatan memaksa anak. Tama apa PR urang berarti urangna loba heureuy. Teu dianggap serius ku budak oge. Dan saya sering mengingatkan, mun kitu tong eleh ku budak. Cenah ku bu guru geura cobi cenah ku abdi mah hese wae. Belum apa-apa udah menyerah. Kuduna teh kita memaksakan diri bagaimana agar anak menerima wibawa kita sebagai pengajar Quran. Ini konteksnya apa? Quran, bukan hadis. Hadis mah hese, Quran mah kabeh kudu bisa. Saya dulu sering lihat Super Neni di Metro TV. Super Neni itu kan, Neni itu pengasuh anak. Jadi layanan khusus mengatasi anak-anak yang bandel sama orang tuanya. Jadi di Inggris
Kalau orang tua geus bingung nyahareupan anakna nelpon super neni. Super neni kemudian datang. Dan yang pertama kali ditatar itu bukan anaknya, orang tuanya. Ditanamkan orang tua itu harus berwibawa di hadapan anak. Nah, yang dituntut oleh Quran, Pak, keun bae matematika mah hese, IPA IPS, komo ekonomi mah ujung-ujungna BBM kudu naik. Ilmu ekonomi di urang mah. Minimal Quran, ya. Quran minimalnya budak setoran ka bapak ka ibu. Sok neng tambahan tadi pelajaran Quran naon apa ya. Atau minimal kita menanamkan nilai-nilai Al-Quran neng di jilbab teh sanes kitu kieu dina Quran oge. Minimal di hukum keluarga, hukum waris ya, hukum rumah tangga. Bapak sebagai kepala rumah tangga bisa menanamkan nilai-nilai itu. Itu juga mengajarkan Quran. Ya, utlu ma ya ilaika minal kitab. Jangan sampai rumah itu kosong. Barang teh mun lalajo Persib indung nagih ngilu lajo Persib. Barang teh mun lalajo naon deui itu nusok barang. Aya abdi mah di bumi barang teh lajo Persib ngariung kabeh ya. Indung nagih kabawakeun budakna laki kabeh. Ya. Barang teh lalajo mun baheula mah naon di Indosiarnya ajang pencarian bakat artis katingali ngarariung gitu. Lalajo drakor, lalajo drama. Bukan itu saja. Barang itu barang dalam Quran. Nah, ini untuk menunjukkan kadar sejauh mana kita serius di dunia. Lamun can bisa berarti loba heureuy urang teh di dunia teh ya, belum serius. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Di satu paket, Pak, baca Quran, mengajarkan Quran, dirikan sholat ya. Di surat Al-Muzammil, kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sapaket sholat jeung ngaji Quran. Di surat Al-Insan, inna anzalna ilaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika bukrata wasbir wadhkurisma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di surat Qaf juga sama, wa minal laili fasabbihu wa adbaros sujud. Sebelumnya nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Sapaket Quran salat ya. Kata Nabi SAW, bapak-bapak itu, saya termasuk ciri masuk surga itu kalau sudah jadi sohibul Quran. Sohibul Quran itu sahabat Al-Quran ya. Lain jargon makdis unggul ieu teh kabeh jang bapak-bapak suka dijadikan jargon makdis sahabat Quran. Ya memang di hadisnya begitu sohibul Quran. Sohib itu kata Imam An-Nawawi yang lekat, yang memiliki, yang tidak mungkin berpisah. Kayak bapak dengan rumah bapak, dengan motor bapak, mual mungkin ban dicokot ku batur, tetap dimiliki. Apa sohibul Quran itu? Orang yang nanti sejak di alam kubur Quran itu akan menjadi syafi'an, pemberi syafaat, ya kan? Orang nanti ketika meninggal semuanya pulang, yang membela datang seorang laki-laki yang tampan. Penghuni kubur nanya, siapa kamu? Wajahmu menyenangkan. Saya yang dulu kamu kurang tidur di malam hari dan tenggorokan kamu kering di siang hari. Naon? Quran. Sejak di alam kubur geus maturan. Termasuk nanti di akhirat Nabi memberikan syafaat. Syafaat itu kan yang paling puncaknya, kita masuk surga langsung. Di atas sirat itu jembatan di atas neraka jahanam teh seperti kilat. Moal dipariksa-pariksa acan, ya jauhkeun disiksa heula.
Yang paling minimalnya syafaat itu nu kana neraka wae ge dijahit. Ngan urang mah tong mentan eta nya da sudi kana neraka heula. Kita ingin syafaat yang langsung secepat kilat. Siapa yang bisa diberi syafaat oleh Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Makanya kata Nabi, Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal qur'ana mahjuro. Ini kaumku, tapi mereka sudah menjadikan Quran dijauhi. Naon ukuran dijauhi teh? Tidak menjadi sahibul Quran. Kata Nabi, wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu fi sholatil laili wan nahar hafidhahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Kalau seorang sahibul Quran, bapak-bapak, saya sudah menjadi sahibul Quran, dia berdiri lalu membacanya dalam sholat malam dan siang. Sanes tahajud we termasuk sholat siang. Sholat siang teh duhur, asar kan baca Quran. Sholat duha, sholat rawatib, syukur wudu, tahiyatul masjid. Hafidhahu, maka dia akan bisa menjaga Quran itu. Wa idza lam yakum bihi, dan jika tidak sholat dengan Al-Quran, nasiyahu, dia akan menjadi melupakannya. Ini termasuk ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kita jangan menjadi orang-orang yang mudah melupakan Allah. Maka para ulama menjelaskan di antaranya melupakan keseluruhannya itu yang paling parah, termasuk minimalnya tadi melupakan ayat-ayat Quran yang sudah dipelajari karena tidak pernah dibaca. Meskipun yang ini tentu kadarnya, kata Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir, nya tergantung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma saya sering ingatkan, kita jangan terlalu banyak berdalih di balik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baca heula memehna sami'na wa ata'na. Urang mah dalih la yukallifullahu we la yukallifullahu ai sami'na wa ata'na teu. Ye, kalau memang sudah ada sami'na wa ata'na berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sapaket ngaji Quran, sholat ngaji Quran. Orang-orang di surat Toha kita sudah bahas dulu. Orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa aku buta padahal aku di dunia bisa melihat? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Eta teh tadi hari-hari teu serius. Abai we. Baiklah cenah. Wa kadzalikal yauma tungsa, dan demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Minimalnya kita tidak lupa apa kandungan. Ya. Kandungan ayat-ayat Quran gak lupa. Bagaimana caranya? Tetap dibaca. Beda Pak, yang saya rasakan dukanya ku bapak-bapak. Kita baca ayat Quran yang pernah dikaji ku ustad dina hiji ceramah, jeung maca ayat Quran can pernah dikaji, minimal ingat. Dan semakin sering kita baca, ingatan itu semakin ada. Nya alus nama tapi kang ngapalkeun, tapi udah ngapalkeun mah geus jadi rahasia umum lah nya. Ustaz ge hese Ustaz ge hese gitu. Minimalnya baca ya. Dengan membaca Bapak rutin ya, dipakai dalam sholat, termasuk Ustaz cenah kenging teu ningali teu naon da teu doraka, asal sholat sunat. Dari sholat wajib mah kan semampunya. Itu semakin mengurangi nilai lupa kita.
Ingat deui sok beda kalaku mage. Kita baca Quran yang pernah kita dibahas ku ustad ayatna jeung anu can pernah, minimal itu mengingatkan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari yang fahsya. Fahsya itu semua yang menjurus perzinahan, wal munkar dan kemunkaran. Maksudnya salat yang seperti itu, salat yang kita dalam salat sudah berzikir Al-Qur'an, Sohibul Quran, nu kitu nu bisa tanah anil fahsya'i wal munkar. Salat orang yang apa yang dia baca ngerti, serius, henteu asal-asalan salat kita. Urang mah salat kita dianggap ulin, nya asal we. Asal bebas tina kewajiban, asal bebas tina dosa. Ieu gara-gara henteu bil hak teh anu tadi. Orang yang salatnya serius, betul-betul zikir Quran tan kitu nu tanhanil fahsya'i wal munkar. Makanya di sini banyak asar. Kalau dia sholat tapi tetap resep kanu fahsya, resep kanu porno, resep kanu munkar, kanu riba, kanu harta haram, kanu dolim, kanu moyok batur, mencemarkan nama baik orang lain, fitnah dan sebagainya, berarti sholatnya teu bener. Lain nyalahkeun sholatna, lain nyalahkeun syariatna, jelemana berarti sholatna teu bener. Da sholat mah harus sampai tanhanil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir Allah itu lebih besar. Maksudnya kita zikir kepada Allah dengan Allah zikir kepada kita, itu lebih gede zikir Allah kepada kita. Ini yang disebutkan Nabi dalam hadis. Kalau hamba saya datang dengan berjalan, aku menyambut dengan berlari, ya kan? Kalau hamba saya mendekat satu jengkal, aku mendekat satu depak. Jadi sebetulnya teh hese pa salat teh. Sebetulnya ngan hese. Sebetulnya nggak susah. Kenapa? Wala dzikrullahi akbar. Allah itu menyambut. Jadi kalau kita berzikir segini, Allah membalas 2 kali lipat. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Itu ahli kitab itu Pak Yahudi Kristen. Kenapa? Karena konteksnya Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan. Sekiranya itu diperdebatkan dengan cara yang tidak baik, kata Allah, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Di surat Al-An'am ada, di surat An-Nisa ya. Berpaling sampai mereka mengalihkan pembicaraan. Quran tuh nggak pantas diperdebatkan, dipermainkan, diheureuikeun. Termasuk dalam adab mujadalah, seandainya nanti mujadalah jadi debat kusir, saling mencemooh, lebih baik tidak. Ieu teh jeung ahli kitab komo jeung sesama orang Islam. Ya. Jadi adab urang kanu Quran sebagai bukti kita ahli Quran, sejauh mana kita memuliakan Al-Quran. Dipakai dalam perdebatan diskusi pun harus dimuliakan. Sekiranya di majelis itu Quran jadi tidak dimuliakan, kata Nabi, fa'arid anhum, keluar ti majelis eta. Mun diajak debat kajeng tendaek. Buat apa kalau kemudian perdebatan itu malah jadi permusuhan? Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Maksudnya apa? Kecuali orang yang dolim, berpindah dari jidal kepada jilad, dari mujadalah kepada mujaladah. Mujaladah itu memukul, jilid itu kan memukul, fajlidu. Jalmanu dolim mah siga Ahok tanya ngahina ayat Quran, eta mesti kudu debat-debat, nyarakeun we. Bahkan sahabat ada yang sampai menghukum mati hamba sahaya gara-gara menghina
Quran halal, ya. Tapi tentu pakai proses hukum, ya. Kalau dalam konteks sekarang bisa jadi tuhmah, tetabayun. Wa qulu, dan katakanlah amanna billadzi unzila ilaina, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian. Jadi enggak usah banyak berdebat, karena hakikatnya kita beriman dengan Torah dan Injil. Meski kita tahu dalam Al-Quran Torah dan Injil itu sudah banyak diubah. Kenapa risih dengan keadaan kita umat Islam? Kan kita beriman ke Nabi Musa, kita beriman ke Nabi Isa, ke Yesus. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kita dan Tuhan kalian sama. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Islam sarua Allah. Ngan bedana Yahudi mah musyrik, Kristen oge musyrik gitu. Manehna risih kan Tuhannya sama. Kenapa sama-sama Tuhan? Berdebatnya jadi debat yang tidak sehat. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Ini ajaran adab, ya, agar Al-Quran tidak dijadikan sasaran perdebatan yang tidak sehat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.